Selamat pagi teman-teman. Sudah siap hari ini? Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab tentang Bapak Abraham. Nah, di sini Mas Yofia mau jelasin gimana sih kisahnya Bapak Abraham dengan Ishak, bagaimana Tuhan Yesus menguji Bapak Abraham, bagaimana Bapak Abraham tetap patuh sama Tuhan. Nanti disimak baik-baik ceritanya, terus bisa diceritain lagi. Oke? Selamat menikmati. Cerita Firman Tuhan. Ujian Bapak Abraham. Kisah ini bercerita tentang seorang pria bernama Abraham. Suatu hari Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan kepadanya. Firman Tuhan berkata keturunan Abraham akan berjumlah sangat banyak seperti bintang-bintang di langit. Tapi saat itu Bapak Abraham sudah sangat tua, umurnya sudah hampir 100 tahun. Bapak Abraham harus menunggu selama 25 tahun sampai akhirnya ia bisa mendapatkan seorang anak. Ketika istrinya berusia 90 tahun dan Bapak Abraham 100 tahun, mereka mendapatkan seorang anak laki-laki. Mereka sangat bersuka cita karena janji Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Lihat, itu anak Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Namanya Ishak. Lahirnya Ishak membuat Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat bahagia. Mereka sangat mengasihi Ishak. Ishak bertumbuh dengan sehat dan pintar. Ia suka bermain bersama dengan Bapak Abraham, juga membantu Ibu Sarah ketika ia bisa. Lihat, dia bermain-main bersama domba-domba di padang rumput. Suatu hari, Tuhan ingin menguji iman Bapak Abraham. Tuhan berfirman, supaya Bapak Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban sembelihan. Hati Bapak Abraham sedih, tetapi ia harus taat kepada Tuhan. Ia membawa Ishak bersama dengan seekor keledai naik ke atas gunung yang tinggi. Ishak bertanya, "Bapak, di mana dombanya?" Bapak Abraham menjawab, "Nanti Tuhan yang akan menyediakan." Ishak tidak tahu bahwa Tuhan meminta agar Bapak Abraham mempersembahkan Ishak untuk menjadi korban. Ketika mereka sampai di atas gunung, Bapak Abraham mengikat Ishak dengan tali, menumpuk kayu bakar di atas mezbah, lalu meletakkan Ishak di sana. Ishak tahu bahwa dia yang akan menjadi korban persembahan untuk Tuhan. Tapi Ishak diam. Dia tidak memberontak. Dia percaya bahwa Bapak Abraham melakukan hal yang baik dan Bapak Abraham tidak akan menyakitinya. Tapi di dalam hati Bapak Abraham sangat sedih karena dia harus mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Ketika Bapak Abraham mulai mengambil pisau dan mulai mengangkat tangannya untuk menyembelih Ishak, tiba-tiba Tuhan berfirman, "Abraham, berhenti, jangan lakukan itu. Aku tahu bahwa engkau taat kepadaku. Jangan mengorbankan Ishak." Bapak Abraham pun berhenti karena kaget mendengar suara Tuhan. Tuhan menjelaskan bahwa ia ingin melihat apakah Bapak Abraham taat kepadanya. Apakah Bapak Abraham akan melakukan semua perintah Tuhan. Ternyata Bapak Abraham taat kepada Tuhan. Hati Bapak Abraham sangat senang karena Tuhan berkata,
jangan mengorbankan Ishak. Dengan gembira, Bapak Abraham pun membuka ikatan yang mengikat tubuh Ishak. Ishak pun terbebas dari ikatan dan tersenyum senang. Bapak Abraham sangat bersukacita karena ia tidak harus mengorbankan anaknya yang sangat ia kasihi. Ishak dan Bapak Abraham saling memandang dan berpelukan dengan penuh sukacita. Tiba-tiba terdengar suara Ternyata ada seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Tuhan menyediakan seekor domba untuk menggantikan Ishak sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Bapak Abraham pun menyembelih domba itu, membakarnya untuk persembahan kepada Tuhan. Teman-teman, kita belajar hari ini bahwa Tuhan mau melihat ketaatan kita. Apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab harus kita taati. Begitu juga dengan perintah dari orang tua kita. Kita harus mentaatinya karena orang tua adalah wakil Tuhan untuk kita yang ada di dunia ini. Kita harus selalu taat kepada orang tua dan kepada Tuhan. Ayat emas kita hari ini ialah, jika tersingkap, firman-firman-Mu memberi pengertian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kan sudah dengar bagaimana ceritanya Bapak Abraham dan Ishak, bagaimana Bapak Abraham patuh terhadap Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, Bapak Abraham tetap mau melakukan, sekalipun itu mengorbankan anaknya yang paling disayangi. Tapi cintanya Tuhan lebih besar lagi, ya kan? Ishak diganti dengan kambing domba untuk dikorbankan. Nah, jadi kita juga harus sayang sama Tuhan karena Tuhan jauh lebih sayang sama kita. Setelah ini ada art and craft yang harus dikerjakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih.